Dipersembahkan oleh Didukung oleh Selamat sore pemirsa, Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk Anda. Kami berikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait dengan kondisi terkini arus balik di sejumlah wilayah yang akan disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Bersama saya Marcelina Tumundo, kita mulai Monitor Mudik selengkapnya. Pemirsa, di 4 hari setelah Lebaran ini, jalan tol dan juga bandara masih digunakan oleh masyarakat untuk bermobilitas. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Sabago Visasa dari Tol Nagrek dan Bernardin Mario dari Bandara Soekarno-Hatta. Kita ke jalur Nagrek terlebih dahulu. Sabago, bagaimana situasi di Tol Nagrek pada sore hari ini? Selamat sore Marcelina dan juga pemirsa. Pantauan arus balik di H+4 Idul Fitri 2025 ini di tempat saya melaporkan di jalur selatan Nagrek, tepatnya di lingkar Nagrek ini pada sore hari ini masih terpantau ramai lancar. Namun volume kendaraan ini terus meningkat hingga mengakibatkan kepadatan selepas lingkar Nagrek akibat penyempitan jalur. Kendaraan baik roda 2, roda 4 maupun bis-bis angkutan umum dari wilayah Garut, Tasikmalaya hingga Jawa Tengah melintas melalui jalur selatan Nagrek mengarah ke Bandung hingga ke Jakarta. Tadi pun kami sempat bertanya kepada salah seorang pemudik yang beristirahat selepas lingkar Nagrek ini dan mengatakan dirinya melakukan perjalanan dari wilayah Tasik yang dengan tujuan kembali ke Bekasi. Menurutnya tadi sempat mengalami kemacetan di kawasan Gentong Tasikmalaya, di kawasan Limbangan. Namun selepas lingkar Nagrek ini arus lalu lintas kembali terpantau lancar. Tadi pun selain itu arus lalu lintas di kawasan Ranca Ekek terpantau lancar, kepadatan kembali terjadi saat antrian yang akan memasuki ke gerbang tol Cileunyi. Kendaraan roda 4 yang memasuki gerbang Cileunyi lalu menggunakan tol Purbalunyi dengan tujuan Jakarta dan sekitarnya. Untuk kendaraan roda 2 ini melanjutkan perjalanan melalui jalur arteri ke Kota Bandung, selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Pantauan cuaca pada sore hari ini hujan mulai turun dan diharapkan pengendara ataupun pemudik berhati-hati melalui jalur selatan Jawa Barat ini dikarenakan medan yang cukup terjal dan juga banyak tikungan berkelok. Demikian Marcel, kembali ke Anda di studio. Baik, Sabago Visasa dari jalur Nagrek, Jawa Barat, kita beralih ke Bandara Soekarno-Hatta bersama Bernardin. Bernardin, bagaimana situasi di Bandara Soekarno-Hatta pada sore ini? Ya, Masal, di hari ketiga periode arus balik libur Lebaran 2025, jumlah penumpang yang tiba di Jakarta melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini terus mengalami peningkatan. Untuk hari ini sendiri saja, prediksinya akan mencapai 81.400 penumpang yang akan tiba di 3 terminal Bandara Soekarno-Hatta melalui 500 penerbangan yang hari ini akan tersedia. Kalau melihat jumlahnya memang dari kemarin ini terus mengalami peningkatan dan puncaknya nanti diprediksi akan terjadi pada tanggal 5 sampai dengan 6 April 2025 dan untuk Terminal 1 sendiri dicatat untuk hari ini akan ada sekitar 29.800 penumpang yang akan tiba dan juga berangkat melalui 250 penerbangan yang tersedia di Terminal 1. Dan kalau kami melihat dari pantauan tadi, ini sudah banyak sekali penumpang yang datang sehingga penebalan jumlah petugas keamanan dan pelayanan ini terus disiagakan oleh pihak Angkasa Pura Indonesia untuk membantu para penumpang khususnya yang saat ini tiba atau melakukan perjalanan arus balik
di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sejak turun dari pesawat, mengambil bagasi sampai dengan ke area penjemputan. Dan untuk jumlah penerbangan lain di Terminal 2 maupun Terminal 3 ini juga mengalami peningkatan daripada 2 hari sebelumnya dan akan terus mengalami peningkatan sampai dengan tanggal 5 dan juga 6 April 2025. Dan tadi kalau kami bertanya kepada petugas yang berjaga ini, memang penambahan jumlah personil keamanan maupun pelayanan ini akan terus dilakukan sampai dengan nanti tanggal 12 April 2025. Meski masyarakat pada tanggal 8 April sudah kembali bekerja, beraktivitas seperti normal, namun Marcel, tampaknya pihak bandara masih akan terus berjaga-jaga. Takutnya masih ada warga yang sengaja mengambil cuti lebih panjang untuk bisa menikmati libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan kalau kami melihat selain di bagian terminal keberangkatan, tadi kami juga melihat di kedatangan, maksud kami juga melihat tadi di terminal keberangkatan masih ada aktivitas yang cukup padat. Tercatat untuk hari ini sendiri dari 3 terminal Bandara Internasional Soekarno-Hatta ada sekitar 64.700 penumpang yang akan melakukan perjalanan. Tadi kalau kami tanya, ada penumpang yang memang baru bisa melaksanakan perjalanan mudik di periode arus balik karena baru bisa mendapat cuti. Namun juga ada penumpang yang saat ini akan melakukan keberangkatan kembali ke kampung halaman ke beberapa wilayah di Pulau Sumatera, kemudian Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara sampai dengan ke Pulau Papua. Karena kemarin saat momen Hari Raya Idul Fitri memang mereka sengaja datang ke Jakarta untuk bertemu dengan sanak saudara ataupun kerabat yang sudah pindah di Jakarta. Sehingga daripada menunggu keluarga kembali ke kampung halaman, mereka ini sengaja menyempatkan waktu untuk datang ke Jakarta. Dan nanti kami akan terus update terkait dengan informasi ini sampai dengan malam nanti, dan juga besok akan ada rekan kami juga yang akan terus mengupdate kepada Anda, Marcel, dan juga pemirsa Metro TV terkait dengan perjalanan arus balik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan lepas dari informasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, Marcel, ada rekan kami Belinda yang akan melaporkan lagi terkait dengan pergerakan arus balik libur Lebaran 2025 dari Stasiun Gubeng, Jawa Timur. Nah pemirsa, saat ini saya sedang berada di Stasiun Gubeng, Surabaya, di mana ini menjadi salah satu stasiun favorit yang dipilih oleh para penumpang selama masa mudik Lebaran kali ini. Nah karena ini sudah H+ Lebaran, artinya sudah arus balik, bagaimana para pemudik ini kembali beraktivitas, kita langsung tanya kepada salah satu pemudik. Halo Mbak, permisi. Dengan Mbak siapa? Nina. Mbak Nina, mau mudik kemana Mbak? Ke Banyuwangi. Mau mudik ke Banyuwangi, ini kan sudah arus balik Mbak. Mbak ini baru mudik atau kembali bekerja? Baru mudik. Baru mudik karena? Karena saya kan nakes Mbak, jadi baru dapat libur hari ini. Oke, baru dapat libur ya Mbak. Perjalanan ke Banyuwangi ini cukup jauh ya Mbak, 5-6 jam kalau nggak salah. Ini bawa asupan apa aja Mbak? Asupannya bawa camilan, bawa mainan anak karena kita bawa anak kecil. Sama ini sih Mbak, yang nggak boleh ketinggalan kalau perjalanan jauh, permen Super Super. Wah, kenapa Mbak bawa permen Super Super sampai nyetok gitu? Permen Super Super ini rasanya unik, ada manisnya, ada asamnya, jadi bikin mata kita melek dan nggak ngantuk gitu. Kan sayang banget perjalanan jauh, pemandangannya bagus, kita ngantuk kan sayang banget gitu. Oke, karena Mbak Nina membawa permen Super Super, Mbak mendapatkan bantuan dari Super Super untuk bantuan mudik sebesar 1 juta, pajak ditanggung Super Super. Meleknya jreng, langsung on lagi bersama Metro TV. Terima kasih. Sama-sama Mbak, hati-hati ya, selamat sampai Banyuwangi. Nah pemirsa, kita sudah bertanya langsung, ternyata faktanya tidak semua para pemudik ini kembali beraktivitas, justru ada yang baru libur karena kemarin masa Lebaran ini bekerja. Demikian laporan dari Stasiun Gubeng, Surabaya. Laporan dari Belinda Firda di Stasiun Gubeng, Surabaya, dan sebelumnya laporan langsung dari Bernardin Mario di Bandara Soekarno-Hatta dan Sabago Visesa di Jalur Nagrek, Jawa Barat. Demikianlah pemirsa informasi yang kami hadirkan tadi, semoga bermanfaat bagi Anda untuk bisa menjadi referensi menentukan waktu balik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan terus Monitor Mudik Metro TV dan mudik aman hingga kampung halaman. Saya Marcelina Tumundo, pamit undur diri. Selamat sore pemirsa dan sampai jumpa. Metro TV.
dipersembahkan oleh Didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.